saya Reni Herawati, NPM 172151019 selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Isa Sniawati, NPM 172151129. Di sini saya akan membahas tentang fungsi biaya total dan fungsi penerimaan total. Perkenalkan, nama saya Nisa Sri Romdiani, NPM 172151152, akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu fungsi utilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaiba dari kelompok 6, NPM 172151149. Di sini saya akan menyampaikan materi dari subbab penerapan integral tertentu, yaitu materi fungsi produksi. Perkenalkan, nama saya dengan Siti Resti, NPM 172151063. Saya akan menyampaikan materi tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Perkenalkan, nama saya Indri Handayani, NPM 172151178, akan menyampaikan materi penerapan integral tertentu. Perkenalkan, nama saya Fitri Hanifah, NPM 172151154, akan menjelaskan materi terakhir tentang surplus produsen. Terima kasih. Yang pertama yaitu fungsi biaya total. Fungsi biaya total atau total cost merupakan integral dari biaya marginalnya, dan sebaliknya, biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Bentuk umum dari fungsi biaya total adalah TC sama dengan integral dari MC kali DQ, di mana TC itu adalah total cost atau biaya total, MC marginal cost atau biaya marginal. Biaya rata-rata atau average cost adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output. Bentuk umum biaya rata-rata adalah AC sama dengan integral MC kali DQ per Q, di mana AC adalah biaya rata-rata. Contoh soal, biaya marginal suatu perusahaan MC sama dengan 2Q kuadrat ditambah 3Q dikurangi 2. Carilah biaya total dan biaya rata-rata jika biaya tetapnya 5. Untuk menjawabnya, diketahui biaya marginal MC adalah 2Q kuadrat ditambah 3Q dikurangi 2. Biaya tetapnya adalah C sama dengan 5. Ditanyakan biaya total dan biaya rata-rata. Untuk penyelesaiannya yaitu TC sama dengan integral dari MC dikali DQ sama dengan integral, kita substitusikan nilai MC-nya yaitu 2Q kuadrat ditambah 3Q dikurangi 2 DQ, maka sama dengan 2 per 3Q pangkat 3 ditambah 3 per 2Q pangkat 2 dikurangi 2Q ditambah C. Jadi, biaya total jika biaya tetapnya 5 adalah TC sama dengan 2 per 3Q pangkat 3 ditambah 3 per 2Q kuadrat dikurangi 2Q ditambah 5. Nah, untuk biaya rata-rata yaitu AC sama dengan TC per Q. Nah, TC-nya kita substitusi yaitu 2 per 3Q pangkat 3 ditambah 3 per 2Q kuadrat dikurangi 2Q ditambah 5 per Q. Maka 2 per 3Q kuadrat ditambah 3 per 2Q dikurangi 2 ditambah 5 per Q. Jadi biaya rata-ratanya adalah AC sama dengan 2 per 3Q kuadrat ditambah 3 per 2Q dikurangi 2 ditambah 5 per Q. Nah, yang kedua ada fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginalnya. Sebaliknya, penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan totalnya. Bentuk umum dari fungsi penerimaan total adalah TR sama dengan integral MR dikali DQ, di mana TR ini adalah penerimaan total, MR penerimaan marginal. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan
yang diperoleh dari setiap unit output, yaitu hasil penerimaan total dibagi jumlah yang terjual. Bentuk umum dari penerimaan rata-rata adalah AR sama dengan integral MR dQ per Q, di mana AR ini adalah penerimaan rata-rata. Contoh, penerimaan marginal dari suatu barang MR sama dengan 8 dikurangi 4Q dikurangi 3Q kuadrat. Berapakah penerimaan total atau TR dan harga satuan barang tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita langsung saja substitusi ke rumus penerimaan total, yaitu TR sama dengan integral MR kali dQ. Maka integral MR-nya kita substitusi 8 dikurangi 4Q dikurangi 3Q kuadrat dikali dQ. Maka sama dengan C ditambah 8Q dikurangi 2Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3. Nah, di sini tidak ada barang yang terjual sehingga C-nya itu adalah 0. Jadi totalnya adalah TR sama dengan 8Q dikurangi 2Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3. Nah, untuk harga satuan barang sama dengan penerimaan rata-rata. Maka rumusnya adalah AR sama dengan TR per Q. Kita substitusi TR sama dengan 8Q dikurangi 2Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3 per Q sama dengan 8 dikurangi 2Q dikurangi Q kuadrat. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu fungsi utilitas. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi utilitas. Definisi utilitas, secara bahasa, utilitas merupakan serapan kata utility dalam bahasa Inggris yang dapat diartikan kepuasan atau kegunaan. Sedangkan dalam ekonomi, utilitas atau utility dapat diartikan sebagai jumlah kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi, utilitas ini intinya tentang kepuasan dan kegunaan. Ini kan baru definisi dari utilitas. Kemudian, apa sih fungsi dari utilitas? Fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas, kepuasan, atau kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi suatu barang atau jasa. Fungsi utilitas adalah hubungan antara keinginan konsumen dengan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa yang dijual. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, semakin besar utilitas yang diperoleh, kemudian mencapai puncaknya titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu, justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Seperti contohnya, pada saat kita makan, kita hanya akan merasakan kepuasannya sampai pada titik jenuh, yaitu kenyang. Setelah itu, jika makan terus ditambah, maka kepuasan dari makan kita akan berkurang atau tidak akan merasakan kepuasan dari makan tersebut. Selanjutnya, pendekatan fungsi utilitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada utilitas kardinal, mengasumsikan bahwa kepuasan yang diperoleh konsumen dengan mengkonsumsi barang dan jasa dapat diukur dengan angka. Jadi, pendekatan ini dapat dihitung dan dinilai dengan angka. Kemudian yang kedua ada utilitas ordinal, mengasumsikan bahwa konsumen hanya dapat memesan manfaat yang mereka dapatkan dari kombinasi pekerjaan dan barang yang berbeda, tetapi tidak dapat mengukur perbedaan di antara mereka. Jadi, ordinal tidak bisa dihitung atau dinyatakan dengan angka, hanya sebuah asumsi saja, atau bisa dibilang seperti ranking. Misalnya, peringkat barang ini dengan barang yang itu berbeda. Selanjutnya,
Terdapat 4 tipe utilitas. Ada utilitas bentuk, utilitas waktu, utilitas tempat, dan utilitas kepemilikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, utilitas bentuk. Ini merupakan peringkat nilai penggunaan suatu produk atau item karena perubahan bentuknya. Contohnya, kayu gelondongan akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi jika mengubahnya menjadi meja, kursi, lemari, dan bentuk lainnya. Yang kedua, utilitas waktu. Utilitas suatu barang dapat meningkat karena berada pada waktu yang tepat. Contohnya, jas hujan dan payung berguna selama musim hujan. Selain itu, kita dapat mendefinisikan utilitas ini pada seberapa tersedia produk atau layanan ketika pelanggan membutuhkan atau ingin membelinya. Yang ketiga, ada utilitas tempat. Terkadang barang menjadi lebih berharga jika berada di tempat yang tepat. Contohnya, pasir di sungai akan bermanfaat setelah diangkut ke tempat lain sebagai bahan bangunan. Kita juga dapat menghasilkan nilai tambah dengan membuat barang atau jasa tersedia bagi pelanggan potensial, misalnya memindahkan toko retail konvensional ke internet. Yang keempat, ada utilitas kepemilikan. Ini berarti bahwa utilitas suatu barang akan naik jika berada di pemilik yang benar. Contohnya, perahu akan lebih bermanfaat bagi nelayan daripada bagi dokter. Kemudian ada komponen fungsi utilitas. Yang pertama ada utilitas total, pengertiannya fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi, dilambangkan dengan U, rumusnya yaitu U sama dengan FQ, dengan U utilitas total, dan Q jumlah barang. Yang kedua ada utilitas marginal. Pengertiannya, utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Dilambangkan dengan MU, rumusnya MU akan sama dengan U aksen, sama dengan V aksen, Q sama dengan delta U dibagi delta Q. Dengan U sama dengan utilitas total dan U aksen sama dengan turunan U. Kemudian yang ketiga ada hubungan utilitas total dan utilitas marginal. Secara matematik, utilitas total merupakan integral dari utilitas marginal atau dapat dikatakan bahwa utilitas marginal merupakan turunan pertama dari fungsi utilitas total. Rumus U sama dengan integral MU dq akan sama dengan integral F aksen Q dq dengan U utilitas, MU utilitas marginal. Selanjutnya, untuk lebih memahami ada contoh soal. Soalnya, jika diketahui seorang konsumen buah apel memiliki utilitas marginal MU sama dengan 20 Q ditambah 18 Q pangkat 2 ditambah 30 Q pangkat 4. Tentukan fungsi utilitas total dari konsumen tersebut dan berapa nilai utilitas total pada saat Q sama dengan 2 dan konstanta sebesar 0. Maka penyelesaiannya kita tuliskan diketahui utilitas marginalnya MU sama dengan 20 Q ditambah 18 Q pangkat 2 ditambah 30 Q pangkat 4. Q sama dengan 2, C-nya sama dengan 0. Ditanyakan fungsi utilitas dan nilai utilitas. Penyelesaiannya U sama dengan integral MU dq. U sama dengan integral, kita substitusikan MU-nya. Kemudian dioperasikan menghasilkan U sama dengan 10 Q pangkat 2 ditambah 6 Q pangkat 3 ditambah 6 Q pangkat 5 ditambah C menghasilkan 10 Q pangkat 2 ditambah 6 Q pangkat 3 ditambah 6 Q pangkat 5 ditambah 0. Maka U sama dengan 10 Q pangkat 2 ditambah 6 Q pangkat 3 ditambah 6 Q pangkat 5. Jadi fungsi utilitasnya adalah
U sama dengan 10Q pangkat 2 ditambah 6Q pangkat 3 ditambah 6Q pangkat 5. Kita sudah mengetahui fungsi dari utilitasnya. Sekarang, berapakah nilai dari utilitasnya? Nilai utilitasnya pada saat Q sama dengan 2 sama dengan U sama dengan 10Q pangkat 2 ditambah 6Q pangkat 3 ditambah 6Q pangkat 5. Maka U menghasilkan 280. Jadi nilai utilitas pada saat Q sama dengan 2 adalah 280. Nah, langsung saja kita ke materi dari fungsi produksi. Nah, di sini ada bentuk umum dari fungsi produksi, yaitu untuk yang pertama ada produk total atau P sama dengan FQ, produk marginal atau MP sama dengan P aksen sama dengan DP per DQ atau sama dengan F aksen Q. Dan produk total adalah integral dari produk marginal, sehingga rumusnya yaitu P sama dengan integral MP, DQ sama dengan integral F aksen Q DQ, di mana P itu sama dengan keluaran dan Q sama dengan masukan. Untuk selanjutnya ada contoh soal mengenai fungsi produksi. Contoh soalnya yaitu diketahui produk marginalnya adalah 2Q kuadrat ditambah 4, maka produk totalnya jika C sama dengan 0 adalah. Nah, di sini kita menggunakan rumus dari produk total, yaitu integral dari produk marginal P sama dengan integral FP DQ. Kita masukkan, substitusikan, yaitu P sama dengan integral FP DQ sama dengan integral 2Q kuadrat ditambah 4 sama dengan 2 per 3Q pangkat 3 ditambah 4Q ditambah C. Nah, di sini diketahui bahwa C-nya itu sama dengan 0, maka kita dapatkan P-nya itu 2 per 3Q pangkat 3 ditambah 4Q. Nah, dari perhitungan yang sudah kita hitung, diketahui bahwa fungsi total produksinya adalah P sama dengan 2 per 3Q pangkat 3 ditambah 4Q. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, dalam ekonomi mikro, konsumsi dinotasikan dengan C dan tabungan dinotasikan dengan S. Dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional yang dinotasikan dengan Y. Nah, sehingga secara matematis dapat ditulis Y sama dengan C ditambah S. Nah, di mana untuk keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi dan S merupakan tabungan. Nah, berdasarkan kaidah integral, konsumsi ini merupakan integral dari marginal propensity to consume. Sedangkan berdasarkan kaidah integral untuk tabungan ini merupakan integral dari marginal propensity to save. Nah, sehingga secara matematis dapat ditulis C sama dengan integral MPC dy, sedangkan S sama dengan integral MPS dy. Nah, di mana untuk keterangannya C ini merupakan konsumsi, lalu MPC merupakan marginal propensity to consume, dan MPS ini merupakan marginal propensity to save. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, di mana jika besarnya MPC sebesar 0,25 dan C adalah 40, maka bagaimanakah fungsi konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasionalnya? Nah, kita langsung saja jawab, karena di soal diketahui bahwa C bernilai 40 dan MPC bernilai 0,25, yang ditanyakannya yaitu fungsi konsumsi, tabungan, dan juga pendapatan nasional. Nah, yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu fungsi konsumsinya, di mana fungsi konsumsi ini C sama dengan integral MPC dy. Nah, karena di soal sudah diketahui bahwa nilai MPC ini merupakan 0,25, maka kita substitusikan sama dengan integral 0,25 dy. Nah, kita akan mengintegralkan 0,25 ini terhadap Y, maka didapatkan 0,25 Y ditambah C. Nah, karena di soal C sudah diketahui bahwa nilainya adalah 40, maka kita substitusikan, maka didapatkan 0,25 Y ditambah 40. Nah, jadi fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 0,25 Y ditambah 40.
Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi tabungan, di mana fungsi tabungan ini S sama dengan Y dikurangi C. Nah, karena C sudah kita dapatkan, maka kita langsung substitusikan. Maka sama dengan Y dikurangi 0,25 Y ditambah 40. Nah, kita kalikan dengan negatif, maka didapatkan S sama dengan Y dikurangi 0,25 Y dikurangi 40. Nah, di sini kan ada unsur yang sama Y ya, maka kita operasikan. Jadi didapatkan 0,75 Y dikurangi 40. Jadi fungsi tabungannya adalah S sama dengan 0,75 Y dikurangi 40. Nah, tadi kan kita sudah mencari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, maka yang terakhir kita akan mencari fungsi pendapatan nasional, di mana fungsi pendapatan nasional ini Y sama dengan C ditambah S. Nah, karena C sudah kita dapatkan, yaitu fungsi konsumsi, dan juga S kita sudah dapatkan, yaitu fungsi tabungan, maka kita tinggal substitusikan. Didapatkan Y sama dengan 0,25 Y ditambah 40 ditambah nilai dari fungsi tabungan, yaitu 0,75 Y dikurangi 40. Jadi fungsi pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan 0,25 Y ditambah 40 ditambah 0,75 Y dikurangi 40. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di mana soalnya yaitu fungsi tabungan adalah S sama dengan negatif 100.000 ditambah 0,25 Y. Nah, jika besarnya konsumsi sama dengan 850.000, maka tentukan besarnya tabungan. Kita langsung saja jawab. Diketahui di soal yaitu ada S, di mana S ini sama dengan negatif 100.000 ditambah 0,25 Y. Kemudian ada konsumsi atau C, itu sama dengan 850.000. Di mana yang ditanyakannya itu tabungan. Kita langsung saja kepada penyelesaiannya. Di mana C sama dengan Y dikurangi S. Nah, karena S ini sudah diketahui, maka kita substitusikan. Maka didapatkan C sama dengan Y dikurangi negatif 100.000 ditambah 0,25 Y. Nah, kita kalikan dengan negatif, maka didapatkan Y ditambah 100.000 dikurangi 0,25 Y. Nah, karena di sini ada unsur yang sama yaitu Y, maka kita operasikan Y dikurangi 0,25 Y. Maka didapatkan C sama dengan 100.000 ditambah 0,75 Y. Jadi fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 100.000 ditambah 0,75 Y. Oke, selanjutnya, nah, karena kita sudah mendapatkan nilai C ini adalah 100.000 ditambah 0,75 Y, sedangkan di soal C ini sudah diketahui bahwa nilainya 850.000. Nah, dimana kita tinggal substitusikan saja. Maka C sama dengan 100.000 ditambah 0,75 Y, kita substitusikan nilai C berdasarkan soal yang sudah diketahui yaitu 850.000 sama dengan 100.000 ditambah 0,75 Y. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 100.000, maka didapatkan 750.000 sama dengan 0,75 Y. Nah, maka nilai akhirnya Y sama dengan 1 juta. Jadi tabungannya adalah sebesar 1 juta. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan integral tertentu. Nah, penerapan integral tertentu itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, surplus konsumen. Nah, di mana fungsi permintaan P sama dengan FQ menunjukkan bahwa Q adalah jumlah barang yang akan dibeli oleh seseorang dengan harga P. Nah, fungsi ini merupakan suatu fungsi turun karena bila harga barang turun, maka permintaan akan bertambah. Nah, ini adalah bentuk umum dari surplus konsumen. Untuk keterangannya bisa lihat di sini ya. Dengan CS adalah surplus konsumen, P harga, Q jumlah barang, dan selanjutnya. Kemudian,
Surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar atau suatu barang. Nah, di sini terdapat kurva surplus konsumen. Bisa dilihat untuk kurvanya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, hitunglah surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 kurangi 2P yang tingkat harga keseimbangan pasarnya 10. Nah, diketahui, langsung aja ya, ini dijawab, langsung aja kita ketahui bahwa fungsi permintaan yaitu Q sama dengan 40 kurangi 2P dan harga keseimbangan pasar sama dengan 10, kemudian ditanyakan surplus konsumen. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita harus menentukan nilai untuk QE ya. Nah, kita substitusikan nilai P ke dalam rumus. Nah, sudah disubstitusikan, yaitu nilai P-nya berapa? 10. Berarti nilai QE-nya itu adalah 20. Nah, kemudian setelah menentukan nilai QE, kemudian kita menentukan nilai P ini. Nah, substitusikan ya dengan memisahkan QE itu sama dengan 0. Kemudian menentukan surplus konsumen. Nah, ini adalah rumus yang tadi ya yang dijelaskan di bagian atau materi dari surplus konsumen tadi. Nah, kemudian kita langsung saja. Nah, di sini langsung substitusikan. Nah, nilai 20 dan nilai 20 ini ya dari P kuadrat. Kita langsung substitusikan ke dalam rumus. Hasilnya ada 100. Nah, ini menggunakan cara yang ini ya. Kemudian ada cara yang lain. Nah, yang ini langsung saja kita substitusikan aja rumusnya ke dalam ini. Jadi nilai-nilainya kita substitusikan dan hasilnya juga sama. Jadi bebas atau mau pilih yang mana, mau menggunakan rumus yang mana gitu. Dan ini adalah cara lainnya. Kita masuk ke pembahasan penerapan integral tertentu. Poin kedua yaitu surplus produsen. Nah, surplus produsen adalah harga barang yang dijual oleh produsen dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Lebih mudahnya, dapat dikatakan bahwa surplus produsen merupakan ukuran keuntungan yang diperoleh produsen dalam menjual produknya. Fungsi permintaan P sama dengan FQ menunjukkan bahwa Q adalah jumlah barang yang akan ditawarkan seseorang dengan harga P. Fungsi ini merupakan suatu fungsi naik karena jika barang yang ditawarkan bertambah, maka harga barang akan naik. Nah, bentuk umum dari surplus produsen adalah PS sama dengan QE dikali PE dikurangi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas QE FQ DQ. Rumus kedua yaitu PS sama dengan integral dengan batas bawah P topi batas atas PE dikali FP DP. Nah, keterangannya PS itu adalah surplus produsen, kemudian P adalah harga, Q jumlah barang, P topi adalah nilai P untuk Q sama dengan 0, kemudian P adalah harga keseimbangan pasar, dan QE adalah jumlah keseimbangan pasar. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Berikut adalah gambar dari surplus produsen. Nah, surplus produsen itu terdapat pada segitiga ABC ya. Kemudian garis yang melintang itu adalah garis penawaran. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Seorang produsen mempunyai penawaran P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Nah, berapa surplus produsen jika tingkat harga keseimbangan pasar adalah 10? Kemudian kita jawab, diketahui dari soal tersebut fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,5 Q tambah 3, kemudian harga keseimbangan pasarnya adalah PE sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan adalah surplus produsennya itu berapa. Kita jawab
dengan mencari dulu nilai QE. Nilai QE itu kita dapatkan dari fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran tadi nilainya 0,5 Q ditambah 3, kemudian dihasilkan 0,5 QE sama dengan PE dikurangi 3. Nah, kita substitusikan harga keseimbangan pasar ke sini, maka didapat 0,5 Q sama dengan 10 kurangi 3. 10 kurangi 3 kita dapatkan 7, dan 0,5 QE sama dengan 7, maka didapat QE itu sama dengan 14. Nah, kemudian kita mencari nilai P topi ya. Nilai P topi kita dapatkan dari rumus yang tadi, P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Dengan harga Q-nya itu adalah 0, 0,5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 3, maka menghasilkan 3. Kemudian menentukan surplus produsen. Nah, ini yang dicari. Surplus produsen kita gunakan rumus yang pertama, yaitu PS sama dengan QE dikali PE dikurangi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas QE yang telah kita cari tadi dikali FQ DQ. Maka kita substitusikan harga yang tadi QE sama dengan 14, PE sama dengan 10 dikurangi integral batas bawah 0 batas atas 14 dikali 0,5 Q ditambah 3 DQ. 140 dikurangi 0,25 Q pangkat 2 ditambah 3 Q dengan batas bawah 0 batas atas 14. Nah, menghasilkan 140 dikurangi 0,25 dikali Q-nya itu berapa? Tadi 14 ya, dipangkatkan 2 ditambah 3 dikali 14 dikurangi 0. Nah, maka kita menghasilkan 140 dikurangi 49. 49 itu dari 0,25 dikali 14 pangkat 2 ditambah 42. 42 dari 3 dikalikan 14. Maka menghasilkan 140 dikurangi 91 dan harga akhirnya adalah 49. Maka surplus produsennya itu adalah 49. Kita juga bisa mengerjakan dengan cara lain yang lebih mudah. Kita cari dulu nilai P ya. Maksud saya nilai Q. Nilai didapatkan dari nilai P ya. Nilai P-nya itu berapa tadi? 0,5 Q ditambah 3. Nah, 0,5 Q ditambah 3 menghasilkan 0,5 Q sama dengan P dikurangi 3. Nah, kita tidak mensubstitusikan harga keseimbangan pasar ya, tapi kita seadanya saja Q sama dengan 2P dikurangi 6 seperti itu. Kemudian kita menggunakan untuk mencari surplus produsennya itu menggunakan rumus yang kedua, yaitu PS sama dengan integral dengan batas bawah P topi dan batas atas PE dikali FP DP sama dengan tadi nilai P topinya itu adalah 3 dan nilai PE nya adalah 10. FP nya 2P dikurangi 6. Kemudian kita hasilkan P pangkat 2 dikurangi 6P dengan batas bawah 3 dan batas atas 10, maka menghasilkan 10 pangkat 2 dikurangi 6 kali 10 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3, maka menghasilkan 40 dikurangi negatif 9 dan hasil akhirnya adalah 49. Maka cara yang pertama dengan cara yang kedua itu sama ya, hasilnya 49. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.